sih ngebayangin kalau suatu hari kita hidup tanpa aturan hukum. Gak ada larangan mencuri, gak ada sanksi bagi penipuan, dan tidak ada perlindungan bagi korban kejahatan. Kekacauan pasti akan terjadi di mana-mana. Rasa aman akan menghilang, serta masyarakat hidup di dalam ketakutan. Tapi faktanya, meskipun hukum telah mengatur berbagai larangan dan sanksi pidana, kejahatan tetap terus berkembang. Bahkan di era digital saat ini, bentuk kejahatan menjadi semakin kompleks. Terus, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan? Mengapa orang melakukan tindak kriminal? Dan bagaimana hukum di Indonesia bisa mengatur serta menanggulangi berbagai bentuk kejahatan tersebut? Menurut pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan bisa didefinisikan sebagai perbuatan antisosial yang melanggar undang-undang pada waktu tertentu, perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak, perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara fisik, ekonomi, dan sebagainya, dan perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh negara. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum pidana. Tapi, kalau kita lihat dari perspektif kriminologi, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi lebih luas lagi, mencakup setiap perbuatan yang antisosial yang merugikan masyarakat walaupun perbuatan tersebut belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana. Lalu, suatu perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Artinya, tindakan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang. Lalu yang kedua, adanya kesalahan dari pelaku. Kesalahan itu dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Lalu yang ketiga, adanya ancaman pidana. Setiap kejahatan selalu memiliki konsekuensi hukum berupa hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat, adanya kerugian atau dampak negatif. Kejahatan pada umumnya menimbulkan kerugian terhadap korban, masyarakat, maupun negara. Dasar pengaturan mengenai kejahatan sendiri di Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau sekarang disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi pembaruan sistem hukum pidana nasional. Nah, di dalam ketentuan tersebut dijelaskan berbagai bentuk tindak pidana beserta ancaman hukumannya, mulai dari kejahatan terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, hingga ketertiban umum. Selanjutnya aku bakal jelasin dari materi kedua, yaitu penyebab terjadinya kejahatan. Nah, pada pembahasan kali ini, aku akan ngejelasin tentang penyebab terjadinya kejahatan beserta dasar hukumnya di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat berbagai tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, tawuran, hingga kejahatan di media sosial. Meskipun hukum sudah dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, kenyataannya kejahatan masih terus terjadi. Hal tersebut disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindakan kriminal. Yang pertama ada faktor ekonomi, jadi kondisi ekonomi yang sulit dan tingginya angka pengangguran serta rendahnya pendapatan sering membuat seseorang merasa tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi tertentu, ada orang yang memilih jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan demi mendapatkan uang dengan cepat. Tindakan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dapat dipidana penjara selama 5 tahun. Selanjutnya, faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika seseorang berada di lingkungan yang negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, atau kekerasan, maka memungkinkan besar ia akan terpengaruh. Contohnya seperti tawuran antar remaja dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Faktor yang ketiga yaitu faktor pendidikan.
yaitu penyebabnya terjadinya kejahatan. Rendahnya tingkat pendidikan membuat seseorang kurang memahami norma hukum dan dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Selain itu, pendidikan juga yang rendah dapat menyebabkan kesempatan kerja menjadi terbatas, sehingga dapat memicu seseorang melakukan tindakan kriminal. Karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membuat karakter dan kesadaran hukum dalam masyarakat. Selain itu, ada faktor pendidikan, ada juga faktor keluarga. Nah, ini sangat berpengaruh karena keluarga juga kan merupakan tempat pertama seseorang belajar tentang nilai dan moral. Jika kondisi keluarga tidak harmonis, kurang perhatian, ataupun sering terjadinya konflik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan mental seseorang. Misalnya kurangnya pengawasan orang tua, broken home, atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Jadi, kondisi mental dan emosional seseorang juga dapat memicu terjadinya kejahatan. Seseorang yang tidak mampu mengontrol emosi, memiliki rasa dendam dan iri hati juga dapat mengalami tekanan mental. Ini tentu bisa mendorong terjadinya melakukan tindakan kriminal. Contohnya seperti penganiayaan akibat emosi sesaat. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 KUHP. Dan yang terakhir adalah faktor teknologi dan media sosial. Di era digital ini, perkembangan teknologi memunculkan berbagai bentuk kejahatan. Kemudian akses internet dan sering disalahgunakan juga dalam melakukan tindakan kriminal seperti penipuan online, penyalahgunaan hoax, dan cyberbullying, hingga peretasan akun media sosial. Kejahatan di dunia digital diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan terjadi karena dipengaruhinya oleh berbagai faktor, baik dari faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, keluarga, psikologis, maupun perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus lebih bijak dan bersikap memilih pergaulan dan menaati hukum agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Nah, di sini aku bakal menjelaskan bagaimana sih tips menghadapi kejahatan. Menghadapi kejahatan memerlukan kesiapan di 3 fase, sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Sebelum kejadian, kamu bisa sadari apa yang terjadi di sekitar kamu. Amati orang-orang di sekitar, terutama di tempat sepi, tanpa terdistraksi oleh ponsel atau barang elektronik lainnya. Lalu berjalanlah dengan postur tegak dan langkah pasti. Pelaku kejahatan cenderung mencari target yang terlihat ragu atau takut. Kamu bisa gunakan rute yang ramai, terang, dan familiar, terutama di malam hari, saat menggunakan transportasi umum atau ojek online. Tunggulah di tempat terang dan verifikasi identitas pengemudi sebelum naik. Lalu, jangan memakai perhiasan mencolok atau menggunakan gawai mahal di tempat umum yang rawan. Simpan barang berharga di tempat yang tidak mudah dijangkau. Lalu, kamu bisa mengamankan di lingkungan rumah, yaitu dengan memastikan pintu dan jendela selalu terkunci, serta gunakan kunci tambahan, pasang sistem keamanan seperti kamera CCTV, dan lampu sensor gerak untuk menimbulkan efek jera. Lalu kamu bisa bangun sistem keamanan lingkungan, kenali tetangga, dan jalin komunikasi yang baik. Ikut serta dalam kegiatan ronda malam atau membentuk grup chat warga untuk berbagi informasi mencurigakan, karena ini adalah perpanjangan mata dan telinga dari kepolisian. Selanjutnya, saat kejadian, jika dihadapkan pada senjata, jangan melawan. Serahkan dompet, ponsel, atau kendaraan kamu tanpa ragu. Harta bisa dicari, tapi nyawa tidak akan kembali.
Jika ada kesempatan, segera larilah menjauhi pelaku menuju tempat ramai, kantor polisi, atau rumah sakit. Kapan dan bagaimana kamu bisa melakukan perlawanan fisik? Perlawanan fisik adalah jalan terakhir yang hanya dilakukan jika nyawa terancam dan semua opsi lain sudah tidak ada. Jika terpaksa melawan, beberapa area tubuh pelaku lebih rentan dan bisa menjadi target. Mata, kamu bisa tusukkan jari. Leher dan tenggorokan, kamu bisa pukul atau tekan. Selangkangan, kamu bisa tendang atau pukulan lutut. Hidung, kamu bisa pukul dan dengan telapak tangan. Lalu jika jari, kamu bisa patahkan kelingking jika kamu dicekik dari depan atau belakang. Perlawanan adalah tindakan berisiko tinggi. Tujuan utamanya adalah melumpuhkan sesaat agar kamu bisa melarikan diri. Nah, kalau setelah kejadian, bagaimana? Kamu bisa segera kumpulkan bukti, rekaman video atau foto, nama dan kontak saksi, serta catat detail fisik dan kendaraan pelaku. Datanglah ke kantor polisi terdekat, polsek atau polres, untuk membuat laporan polisi. Kamu akan menerima surat tanda terima laporan dan berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus secara berkala. Nah, layanan ini gratis ya. Lalu kamu bisa cari bantuan medis dan psikologis. Yang pertama, kamu bisa mendapatkan pertolongan pertama pada luka dan simpan hasil visum sebagai bukti penting. Yang tak kalah penting adalah mencari bantuan psikologis untuk memulihkan trauma, di mana trauma pasca kejahatan seperti PTSD memerlukan penanganan profesional untuk mencegah dampak jangka panjang. Lalu, Anda berhak mendapatkan pendampingan hukum gratis. Dalam kasus tertentu, Anda berhak atas restitusi atau ganti rugi dari pelaku dan kompensasi ganti rugi dari negara jika pelaku tidak mampu. Lembaga perlindungan saksi dan korban juga dapat menyediakan rumah aman jika kamu mendapatkan ancaman.